Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini BPS Kota Jayapura akan menyampaikan berita resmi statistik. Yang pertama terkait dengan inflasi Kota Jayapura pada Juli 2021 dan perkembangan transportasi laut Kota Jayapura pada bulan Juni 2021. Inflasi Kota Jayapura sebagai berikut. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juli 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan pemantauan BPS Kota Jayapura, pada Juli 2021 terjadi inflasi sebesar 0,09%. Dengan angka inflasi tersebut, maka inflasi tahun kalender Juli 2021 sebesar minus 0,53%. Sementara inflasi tahunan, yaitu inflasi Juli 2021 terhadap Juli 2020 sebesar minus 1,06%. Pada grafik perkembangan inflasi yang berwarna biru menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2020 dan yang berwarna orange menunjukkan pergerakan inflasi pada tahun 2021. Jika dilihat dari kedua grafik ini menunjukkan perkembangan yang sama, yaitu pada bulan Juli 2020 dan Juli 2021 terjadi kenaikan inflasi. Pada Juli 2021 terjadi inflasi sebesar 0,09%, sementara pada Juli 2020 terjadi inflasi sebesar 0,62%. Menurut kelompok pengeluaran, ada 3 kelompok dengan deflasi terbesar. Yang pertama, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 0,65%, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,11%, dan kelompok pendidikan sebesar minus 0,04%. Sementara itu, kelompok yang mengalami inflasi tercatat pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,73%, kelompok transportasi sebesar 0,69%, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,36%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,20%. Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,12%. Menurut inflasi tahun kalender, terdapat 3 kelompok dengan deflasi tertinggi. Yang pertama, untuk kelompok transportasi sebesar minus 5,53%, kelompok pendidikan sebesar minus 1,11%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,60%. Lebih lanjut, kelompok yang mengalami inflasi tahun kalender yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,84%, kelompok kesehatan sebesar 2,94%, kelompok perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,41%, kelompok penyediaan makan dan minum serta restoran sebesar 0,96%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,64%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,49%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,78%. Ditinjau dari inflasi tahun ke tahun, kelompok dengan inflasi tahun ke tahun yang mengalami deflasi, yaitu kelompok transportasi sebesar minus 8,08%, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 1,65%. Sementara kelompok yang inflasi tahun ke tahunnya mengalami inflasi adalah kelompok kesehatan sebesar 3,54%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar
3,58%, kelompok pendidikan sebesar 2,30%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pengelolaan rutin rumah tangga sebesar 1,50%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,30%, kelompok penyedia makanan dan minuman serta restoran sebesar 0,96%, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,90%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,47%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,21%. Ditinjau dari perbandingan dalam 3 tahun terakhir, pada bulan Juli 2019 terjadi deflasi, sementara pada Juli 2020 dan Juli 2021 mengalami inflasi. Pada Juli 2019 terjadi deflasi sebesar minus 0,21%, sementara pada Juli 2020 terjadi inflasi sebesar 0,62%, dan pada Juli 2021 terjadi inflasi sebesar 0,09%. Menurut andil kelompok pengeluaran terhadap inflasi Juli 2021, yaitu pada kelompok transportasi, merupakan kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar, yaitu sebesar 0,0855%. Sementara itu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok yang memberikan andil deflasi sebesar minus 0,043%. Kelompok lainnya juga memberikan sumbangan inflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan, peralatan dan penggunaan rutin rumah tangga. Kelompok yang juga memberikan sumbangan deflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok pendidikan, sedangkan kelompok kesehatan, penyedia makanan dan minuman serta restoran dan rekreasi, olahraga dan budaya tidak memberikan sumbangan terhadap inflasi Kota Jayapura pada Juli 2021. Komoditas-komoditas penyumbang inflasi terbesar tercatat pada tomat dengan andil sebesar 0,2306%, angkutan udara dengan andil sebesar 0,0851%, biaya pulsa ponsel dengan andil sebesar 0,0375%, cabai rawit dengan andil sebesar 0,0261%, kelompok ikan kawalinya dengan andil sebesar 0,0236%. Pada komoditas tomat dan cabai rawit, kenaikan harga di Kota Jayapura dipicu oleh masa panen tomat yang belum datang, sedangkan stok kiriman sedang sedikit. Pada komoditas angkutan udara, kenaikan harga terjadi karena fluktuasi harga tiket pesawat dan akan diberlakukannya PPKM yang menyebabkan permintaan terhadap angkutan udara sedikit meningkat. Pada komoditas biaya pulsa ponsel, kenaikan harga terjadi akibat kenaikan harga di tingkat penyedia atau agen di pusat resmi provider pulsa. Pada komoditas ikan kawalinya, kenaikan harga disebabkan oleh belum musim ikan kecil akibat cuaca, sehingga hasil tangkapan nelayan cenderung lebih sedikit untuk jenis ikan ini. Selanjutnya, komoditas-komoditas penyumbang deflasi terbesar tercatat pada ekor kuning dengan andil sebesar minus 0,071%, daging ayam ras dengan andil sebesar minus 0,0492%, ikan kembung dengan andil sebesar minus 0,0439%, ikan mujair dengan andil sebesar minus 0,043%, dan buah pinang dengan andil sebesar 0,0401%. Pada komoditas
ikan ekor kuning, penurunan harga terjadi akibat sedang berlangsungnya musim ikan besar, sehingga hasil tangkapan nelayan untuk ikan jenis ini sedang banyak. Pada daging ayam ras, oleh konversi ukuran daging ayam ras dari ekor ke kilogram, di mana ukuran daging ayam ras yang dijual bulan ini jauh lebih besar dibandingkan pada bulan sebelumnya. Selanjutnya, penurunan harga ikan kembung terjadi karena kondisi cuaca yang mulai cerah dan membaik yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan di Kota Jayapura cukup banyak sehingga harganya turun. Pada komoditas ikan mujair, penurunan harga disebabkan oleh banyaknya stok ikan mujair di pasaran akibat meningkatnya hasil panen ikan mujair di tingkat petani. Pada komoditas buah pinang, penurunan harga juga terjadi akibat datangnya musim panen pinang. Demikian untuk inflasi Kota Jayapura bulan Juli 2021. Selanjutnya kita melihat perkembangan transportasi laut Kota Jayapura pada bulan Juni 2021. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut pada Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar 153,8%, yaitu dari 3.937 orang pada bulan Mei 2021 menjadi 9.995 orang pada bulan Juni 2021. Jumlah penumpang yang datang dengan angkutan laut pada bulan Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar 214,7%, yaitu dari 4.164 orang pada bulan Mei 2021 menjadi 13.104 orang pada bulan Juni 2021. Di Pelabuhan Jayapura, volume muat barang pada Juni 2021 juga tercatat sebesar 11.496 ton atau menurun minus 17,34% dibanding bulan Mei 2021 yang sebesar 13.907 ton. Di Pelabuhan Jayapura, volume bongkar barang pada bulan Juni 2021 tercatat 72.650 ton atau naik 7,59% dibandingkan bulan Mei 2021 yang sebesar 67.523 ton. Demikian berita resmi statistik dari Kota Jayapura hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.